Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nuril adham المبعوث الأكرم الممنوح سر المن والقلم صاحب الأخلاق والقيم وعلى آله وصحبه وسلم. Yang sama-sama kita hormati guru kita selaku pimpinan pondok pesantren Al-Jariyah Nahdlatul Wathan Islamiyah, Bapak Tuan Guru Kiai Haji Rusdi LC, dan yang kami hormati pula Bapak Kepala Sekolah, Kepala Panti Asuhan, para pengasuh, orang tua kami, para wali santri, singkatnya hadirin para tim hadroh, para tim media, singkatnya hadirin dan hadirat yang semoga kita sama-sama diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita kesehatan. Ya, seperti yang dikatakan oleh guru kita tadi, walaupun waktu siang adalah qailulah, waktu istirahat, akan tetapi yang harus kita ketahui Bapak-bapak, Ibu-ibu, bahwasannya kita sedang berada di rajanya hari. Jadi hari rajanya dari hari di dalam satu minggu itu adalah hari Jumat, hari yang paling mulia, yang dimuliakan oleh Allah. Ketua hari yang paling mulia adalah hari Jumat. Maka kita bersyukur masih bisa menghadiri majelis ilmu di hari yang mulia. Semoga dengan hadirnya kita, semoga dengan berkontribusinya kita di tempat ini bisa mendatangkan keberkahan yang diberikan oleh Allah dan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi seharusnya kita dan bapak-bapak, ibu-ibu, para wali santri bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Karena masih diberikan kesempatan untuk bisa menyekolahkan anak-anaknya di pondok. Masih bisa menyekolahkannya anak-anaknya di pondok. Walhasil sekali sebulan bisa silaturahim. Bisa silaturahim sama anaknya, bisa silaturahim sama para guru, dan bisa silaturahim bersama Ma'had Al-Jariyah secara umum. Ketahuilah bahwasannya silaturahim itu pahalanya luar biasa. Siapa yang ingin dilapangkan atau diluaskan rezekinya, falyasil rahimah, maka dia harus menyambung silaturahim. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis? Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Barang siapa, kata Rasulullah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan barang siapa yang beriman kepada hari akhir, maka apa yang harus dia lakukan? Hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Alhamdulillah, dengan hadirnya kita di sini, dengan hadirnya bapak-bapak, ibu-ibu, dengan hadirnya para santri, dengan hadirnya para pengasuh, bisa menambah tali silaturahim, bisa mempererat ukhuwah Islamiyah kita. Siapa yang ingin umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah, maka mudah aja untuk melakukannya. Dia harus menyambung silaturahimnya. Jadi ketika Nabi Daud alaihissalam, ini kita ambil ibrah, kita ambil cerita bagaimana ketentuan Allah Subhanahu wa taala bisa berubah. Dikisahkan datang dari Nabi Daud alaihissalam. Beliau menerima dua tamu. Ada dua orang yang berselisih, tidak pernah saling sapa. Dua orang ini datang ke rumah. Semoga kita diperhatikan, tidak sibuk dengan sound system. Jadi Nabi Daud alaihissalam didatangi oleh dua orang yang kedua orang ini enggak akur. Dua orang ini berselisih, ya, enggak pernah nyambung tali silaturahimnya. Beliau berdua ini menjelaskan masalahnya, tidak suka dengan ini pun tidak suka dengan ini. Kemudian pergi mereka berdua
Nabi Daud didatangi sama malaikat pencabut nyawa. Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, kata malaikat, bahwasanya orang yang dua tadi itu umurnya seminggu lagi akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Daud alaihissalam nunggu nih seminggu, masih hidup dia. Sebulan, masih hidup juga. Satu tahun, masih hidup orang itu. Apa kata Nabi Daud? Berkata kepada malaikat, apakah engkau salah dalam mendengar perintah Allah? Apakah catatanmu itu meleset? Kemarin kau bilang umurnya seminggu lagi, sekarang udah 1 tahun masih hidup dia. Apa kata malaikat itu? Lah, aku tidak salah. Ketahuilah, ketika mereka keluar dari rumahmu tadi, mereka nyambung silaturahminya, nggak saling marah lagi, mereka saling menyapa. Itu ketika aku mau menginformasikan seminggu lagi, Allah merubah keputusannya. Allah tambah umur mereka berdua menjadi 20 tahun lagi, jadi tambah umurnya, karena berkat mereka silaturahim tadi. Jadi di dalam ilmu usul ada mafhum muwafaqahnya. Mafhum muwafaqahnya, orang yang nyambung silaturahim bisa memanjangkan umur. Mafhum mukhalafahnya, orang yang enggak nyambung silaturahim pendek umurnya. Nah, jadi seperti itu mafhumnya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di siang hari ini, di Sayyidul Ayyam, rajanya hari, yaitu hari Jumat, kita masih bisa berkumpul, kita masih bisa bertatap muka, kita masih bisa saling mendengar keluh kesah, saling melihat anak-anak kita, anak-anak bisa melihat orang tuanya, bisa menebar rasa rindu. Jadi kita harus memaklumi bahwasanya di pondok, nah ini untungnya kita menyekolahkan anak kita di pondok. Anak yang sekolah di pondok, ketika dia menjadi orang yang berilmu, paham ilmu agama, tahu cara beribadah, tahu cara bertoharoh, itu derajatnya tinggi di sisi Allah. Bukan hanya dia aja, derajatnya tinggi plus dia membawa orang tuanya, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada penuntut ilmu, orang tua yang nyekolahin anaknya di tempat agama, anaknya berilmu, tinggi derajatnya, dan membawa orang tuanya juga tinggi derajatnya. Jadi anak plus orang tuanya ikut ditinggikan derajatnya. Sekalipun orang tuanya itu tidak paham ilmu agama, tapi berkat ilmu agama yang dibawa oleh anaknya, orang tuanya ikut dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibunya ikut dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapaknya ikut dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kakak-kakaknya ikut dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini faedahnya kita menyekolahkan anak kita di tempat agama. Kalau anak kita mengerti agama, mengerti dia cara bagaimana membimbing kita nanti. Jadi sangat penting kita menyekolahkan anak kita di pondok-pondok pesantren. Jadi penuntut ilmu itu ada 2 tujuannya. Yang pertama al-ilmu. Tujuannya adalah mencari ilmu. Apa yang pertama? Tujuan penuntut ilmu itu mencari ilmu. Yang kedua, ini yang tidak bisa didapatkan oleh sekolah-sekolah umum. Ini yang tidak bisa didapatin oleh orang-orang lain, yaitu nurul ilm, cahaya dari ilmu itu. Nah, jadi penuntut ilmu secara umum, ketika sekolah dengerin guru dapat ilmu. Tapi ada yang lebih penting yang harus didapatkan, yaitu cahaya dari ilmu itu. Cahaya dari ilmu hanya didapatkan dengan berpisah dengan orang tua, dengan melakukan rasa sabar. Cahaya dari ilmu hanya bisa didapatkan ketika santri itu merasakan bagaimana susahnya di pondok. Cahaya ilmu itu hanya bisa didapatkan ketika guru mengucapkan langsung muridnya ada di sana. Cahaya ilmu itu hanya bisa didapatkan dengan bagaimana dia beradab kepada gurunya pagi, siang, malam. Cahaya ilmu itu hanya bisa didapatkan dengan ketika santri itu makan, dia bersabar dengan lauk yang seadanya. Dia bersabar, air macet, kadang listrik macet, kadang panas, kadang ingin pulang. Ketika penuntut ilmu itu mampu bersabar dengan keadaan seperti itu, itulah tanda Allah akan memberikan dia kemuliaan. Itulah tanda Allah akan memberikan mereka itu nurul ilm, cahaya dari ilmu. Semua sekolah tujuannya ilmu, tapi yang mempunyai 2 tujuan, ilmu dan cahaya dari ilmu itu hanyalah pondok pesantren. Maka sangat penting kita menyekolahkan anak kita di pondok pesantren. Ketika anak itu mengerti agama, sekali lagi orang tuanya dibawa tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa kita bayangin orang yang berilmu dengan orang yang enggak berilmu, sangat jauh bedanya. Ahli mana lebih mulia? Orang
ahli ilmu, orang yang menuntut ilmu dengan orang ahli ibadah, mana lebih mulia? Dia itu beribadah kepada Allah, nggak pernah bermaksiat, selalu beribadah. Yang satunya sibuk dengan ilmu aja, kurang ibadahnya, mana lebih mulia? Jauh lebih mulia orang yang berilmu. Bayangin, ada orang yang beramal, tapi amalnya itu tidak dilandasi dengan ilmu, nggak sah amalnya. Sholat nggak dilandasi dengan ilmu, nggak sah sholatnya. Wudu nggak dilandasi dengan ilmu, nggak sah wudunya. Salah satu syarat sahnya sholat misalkan al-ilmu bi fardiyatiha, ilmu tentang kefarduan sholat itu. Ente ngapain sholat? Nggak ada, sholat aja. Ngapain sholat? Ikut-ikut imam aja. Jadi dia tidak beranggapan bahwa sholat itu wajib. Contoh yang lain, di dalam berwudu. Di dalam berwudu itu ada namanya rukun wudu, ada namanya sunnah wudu. Kalau rukunnya kita anggap sunnah, nggak sah wudunya. Al-ilmu bi fardiyatiha. Ketika kita membasuh wajah, kita beriktikad bahwasanya membasuh wajah itu sunnah, nggak sah wudu kita. Nah, jadi ilmu itu sangat penting. Jadi, di sini dia akan memberikan kisah bagaimana kita membedakan. Sekarang bapak-bapak ibu-ibu yang cari sendiri bedanya. Sekarang bapak-bapak ibu-ibu yang bisa menyimpulkan. Yang kasih cerita, kemudian bapak-bapak ibu-ibu simpulkan. Ada dua orang kakak beradik di dalam sebuah hutan. Bertahun-tahun, kalau kita bilang maaf kayak manusia purba sudah, nggak terurus. Kemudian lama-lama orang dua ini mikir, sampai kapan kita terus-terusan kayak gini? Nah, oleh karena itu muncullah inisiatif dari seorang kakak untuk membuat kesepakatan. Bahwasanya kesepakatannya berbunyi, aku akan diam di sini beribadah, engkau harus keluar cari suasana baru. Kita nggak usah sama, kita pisah sudah sekarang. Ya udah, kalau gitu aku akan sibukkan diriku untuk menuntut ilmu, kata adiknya. Ya udah, mulai hari ini saya akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mulai hari ini engkau keluar dari hutan ini untuk mencari tempat ilmu. 4 tahun kemudian kita akan berjumpa di tempat ini lagi. Ala kulli hal, berjalan waktu, orang yang memilih untuk beribadah sangat taat beribadah, nggak pernah bermaksiat, nggak pernah lihat perempuan, nggak pernah lihat aurat, nggak pernah minum minuman keras, nggak pernah ninggalin sholat, terus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh taat dia. Yang satunya taat juga menuntut ilmu. Ketika datang 4 tahun waktu mereka bertemu, ini seorang adik heran melihat penampilan kakaknya, rambutnya panjang, kemudian memakai kalung. Kakaknya bertanya, bagaimana engkau menuntut ilmu? Alhamdulillah lancar. Kemudian adiknya bertanya, apa yang engkau kalungkan itu? Yang pertama dilihat adalah kalungnya. Ini kakaknya ini, dia hanya mikirin ibadah aja, nggak tanpa berilmu tuh, dia beribadah aja. Dia pakai kalung. Wahai kakakku, apa yang engkau kalungkan? Ini adalah bangkai tikus, katanya. Dulu ketika aku ibadah, aku nggak sengaja menyentuh tikus, dia jatuh, mati dia. Aku nggak mau gara-gara aku membunuhnya, aku diazab oleh Allah. Makanya untuk menebus kesalahanku, aku kalungin. Aku ikutin dia ibadah sepanjang waktu, saya pakai kalung. Pertanyaannya, apa hukumnya sholat kemudian di badan kita ada najis? Dari sini dia nggak tahu tuh, karena nggak ada ilmunya. Apa kata adiknya? Oh, berarti selama 4 tahun kau mengalungkannya? Iya, katanya. Enggak sah sholatnya. Nah, dari di sini kita simpulin aja, mana lebih utama, mana lebih penting ilmu daripada amal. Jadi ilmu itu jauh lebih penting. Jadi ada beberapa cara untuk kita mendapatkan ilmu. Ya? Nah, jadi cara terbaik mendapatkan ilmu agama dengan menyekolahkan anak kita di pondok pesantren. Ya, Imam Syafi'i mengatakan, pergilah jauh-jauh untuk menuntut ilmu. Pisah sama orang tua kalian, pisah sama orang kalian yang kalian cintai. Pergi sejauh-jauh mungkin, pisah sama kebiasaan kita. Kalau anak kita mempunyai hobi yang lain, dia harus rela memotong hobinya itu hanya untuk masuk pesantren. Kalau anak itu mempunyai kebiasaan yang lain, dia harus rela menghilangkan kebiasaannya untuk. Kalau dia mampu bersabar, Allah akan memuliakannya. Kalau dia mampu bersabar, Allah akan meninggikan derajatnya. Kita bersyukur, bapak-bapak, ibu-ibu masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menyekolahkan anaknya di pondok pesantren, ya, di pondok pesantren Al-Jariyah Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita diberikan ilmu yang barokah, diberikan ilmu dan cahaya dari ilmu itu.
Semoga apa yang kita niatkan semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya penyakit disembuhkan, yang punya hajat dikabulkan, yang punya keinginan diberikan oleh Allah, yang punya kesusahan disegerakan atau dikabulkan atau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita semua yang hadir, semoga dengan majelis yang berkah, majelis ilmu ini, kita diberikan cahaya, kita diberikan kelapangan, rezeki kita selalu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, semoga apa yang kita lihatkan, yang kita bawa, yang kita hajatkan di tempat ini semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.